Kencang nggak? Bentar lagi lebaran nih coy. Bentar lagi lebaran. Hello guys, welcome back to Kan Muru Vlog. Jadi guys, hari ini hari apa tahu lupa gua. Dan sekarang cuacanya panas. Panas-panas adem sih sebenarnya. Nggak gitu panas, nggak gitu terik banget. Dan gue juga lupa pakai glove. Jadi panasnya langsung ke tangan gua. Tapi apapun cahayanya apapun cuacanya tetap harus disyukuri. Sekarang sekitar jam 2-an kali ya. Ya setengah 2-an kali, jam setengah 2 siang. Oh ya, bentar lagi lebaran ya. Bentar lagi kita merayakan hari kemenangan. Tapi hari kemenangannya dirayakan hanya untuk orang-orang yang puasanya itu full. Puasanya full. Nah, berhubung lebaran. Anjir, geter-geter suara gua. Nah, berhubung lebaran guys, jadi ya anjir, gua di jalan autis banget. Jadi berhubung lebaran, pada tahu kan lebaran tradisinya di Indonesia itu apa? Jadi lebaran itu tradisinya di Indonesia itu adalah mudik. Mudik itu adalah tradisi pulang kampung di setiap hari raya Idul Fitri. Sebenarnya nggak cuma hari raya Idul Fitri aja sih. Sekarang mah tiap hari raya, walaupun hari raya yang cuma sehari doang, orang kadang pulang kampung buat yang kampungnya deket ya. Saking kangennya sama keadaan kampung halaman, suasana kampung halaman dengan keluarga di kampung halaman. Jadi libur sependek atau sepanjang apapun pasti pulang. Dan ya siap-siap aja ngantri tiket pesawat, ngantri tiket bus, ngantri tiket kereta. Jadi hari raya Idul Fitri atau biasa disebut oleh orang Indonesia Lebaran itu identik dengan mudik, pulang kampung. Nah, tentu saja kita tahu pulang kampung itu membutuhkan biaya ya kan. Nah, biaya itu dari mana? Ongkos kita pulang itu dari mana? Kalau buat orang yang kerja ya ongkosnya gampang lah. Kalau untuk orang yang masih ikut sama orang tua ya ongkosnya gampang lah, tinggal minta. Kayak gua. Terus gimana kalau buat ongkos orang yang pengangguran, tidak memiliki pekerjaan gitu-gitu? Gimana mereka mau pulang kampung? Ya, salah satu cara yang tidak patut ditiru itu adalah membegal. Ya pasti semua dari kalian sudah tahu apa sih arti begal. Nah, di sini gue mau ngasih tahu tips ke kalian bagaimana caranya. Ya, caranya bagaimana? Jadi tipsnya cara menghindar dari begal. Jadi guys, ini gue dapat beberapa cara dari bekas begal, begal taubat. Nah, jadi dia setelah taubat jadi begal, dia membeberkan rahasia-rahasianya begal. Jadi yang pertama, begal itu biasanya mengincar orang yang lemes di jalan. Biasanya kan kalau begal tuh adanya malam-malam kan ya, jam 12 lewat gitu kan, di tempat-tempat sepi gitu kan. Ya, gitu kan. Jadi begal ini dia biasanya mengincar orang-orang yang kelihatannya lemes di jalan, yang kelihatannya ngantuk, pulang kerja gitu kan. Dan dia juga mengincar perempuan. Jadi apalagi kalau perempuan yang kelihatan lemes di jalan, itu udah makanan empuk banget buat begal. Jadi caranya adalah kalau misalnya lu di jalan, lu jangan sampai kelihatan lemes. Jangan sampai kelihatan lemes, karena kita nggak tahu kan begal itu kayak gimana. Kita juga nggak tahu kan begal itu datangnya kapan dan bagaimana gitu-gitu kan. Datangnya pokoknya tiba-tiba lah begal itu. Jadi itu tips pertama, jangan sampai kelihatan lemes di jalan. Kalau seandainya kalian bener-bener lemes, lu misalnya kalau misalnya lu pulang kantor gitu, pulang kantor atau pulang tugas kuliah atau pulang tugas sekolah gitu, minta temenin seseorang buat sampai ke rumah lu, dianterin sampai pulang gitu. Jangan sendirian. Apalagi kalau misalnya lu perempuan. Terus tips kedua, begal ini mengincar orang yang kelihatannya tidak terlalu pro bawa motornya. Jadi bawa motornya itu kelihatan nggak terlalu jago gitu. Nah, jadi caranya itu adalah kalau misalnya lu di jalan malam-malam gitu, lu ya cobalah dikit-dikit motornya itu lu mainin ya, jadi lu kelihatan sedikit agak ugal-ugalan di jalan. Jadi supaya lo tidak jadi incaran begal. Soalnya kalau begal itu ngelihat ngelihat kita kayak naik motor jago gitu kan, itu begal males ngejarnya. Jadi dia begal itu bener-bener ngincer orang yang lemah banget di jalan. Tips ketiga itu lo sebisa mungkin kelihatan besar di jalan.
Kelihatan besar dalam arti badan lo kelihatan besar ya. Entahlah lo di dalam jaket lo itu lo selipin apa kek, lo selipin koran kayak, jadi biar otot-otot lo tuh besar gitu. Jadi kan ya siapapun kalau ngeliat orang yang badannya gede itu nggak bakal berani kan macam-macam sama orang itu. Ya jadi lo kalau bisa pakai jaket yang tebel, pakai warpak kalau bisa. kalau misalnya lo punya jaket yang tipis ya lo selipin apa kek biar badan lo tuh kelihatan gede. Ya tips ini mungkin sedikit agak kelihatan konyol ya. Tapi ya sepertinya tips ini memang berguna. Oke guys, tips selanjutnya, tips keempat. Tips keempat itu lu sering-sering lihat spion. Karena umumnya begal itu menyerang dari belakang. Jadi lu sering-sering aja ngelihat spion. Kalau malam-malam gitu, riding malam-malam, lu sering-sering ngelihat spion, tengok kanan kiri. Jadi supaya kalau misalnya kelihatan seperti ada orang yang mencurigakan di belakang, itu lu bisa ngambil ancang-ancang buat kabur dari orang tersebut. Jadi itu adalah 4 tips ala gua. Ala gua. Nah, selanjutnya itu adalah tips ketika lo amit-amit cabang bayi ya, ketika lo ketemu sama begal. Jadi kalau misalnya lo ketemu begal, lo udah bisa bela diri. Tips yang pertama, kalau misalnya lo udah ketemu sama begal, itu lo nunduk aja. Jadi lo posisikan badan lo itu seperti pembalap drag race atau pembalap MotoGP. Jadi nunduk begini nih. Nah itu soalnya biasanya kan kalau begal kan bawa senjata tajam ya, entah itu parang atau ya apalah, pokoknya senjata tajam. Itu kalau misalnya lu nunduk, itu dia bakalan susah buat menyerang lo, buat nebas lo pakai senjata tajam mereka. Tips yang kedua, kalau lo udah ketemu sama begal, lo posisikan gaya berkendara lo itu berzigzag. Jadi lo jalannya kanan kiri Begitu. Terus lo juga gaspol. Pokoknya motor lo itu lo mainin aja. Lo kanan kiri dan kalau bisa ya, lo tabrak ban depannya, tabrak atau tendang kaki depan motornya, lu senggol, pokoknya kaki depan motornya itu lu senggol aja. Itu dia kan pasti ngejar kita kan, kalau misalnya kita kabur dia kan pasti ngejar kita. Nah itu kalau kita ngebut pasti motor itu gampang banget buat oleng kan. Nah itu lu tendang aja kaki depan motornya, itu motor itu pasti bakalan jatuh dengan gampang banget. Motor itu bakal jatuh, mau motornya segede apapun pasti bakal jatuh kalau bisa. Tapi kalau misalnya lu nggak bisa, ya lo kabur aja sambil zigzag, dia bakalan susah ngejar lo. Terus tips yang ketiga, iya yang ketiga bener. Yang ketiga ini, kalau misalnya lo udah berhasil kabur dari begal, lo jangan semena-mena sembarangan berhenti di tempat yang rame kayak warung, gitu-gitu deh. Pokoknya lo jangan semena-mena berhenti di warung, bengkel, terus tukang pompa ban gitu. Pokoknya lu jangan semena-mena cari tempat rame sembarangan. Lu coba cari tempat rame yang kayak SPBU, terus minimarket, Indomaret, Alfamaret gitu. Soalnya kan tempat-tempat yang tersebut anjir. Ya soalnya kan tempat-tempat ini itu memiliki CCTV. Jadi begal ini biasanya menghindar tempat-tempat yang memiliki CCTV. Soalnya kan mereka juga maling kan ya, mereka kan pencuri, dan pencuri itu pintar bro, mereka juga nggak mau kelihatan sama CCTV. Gue di sini aja, adem. Adem. Oke guys, ya kayaknya sih itu aja ya tipsnya. Tips untuk terhindar dari begal dan tips menghindar dari begal. Tips yang paling penting itu adalah sebelum kita melakukan perjalanan, terlebih dahulu kita harus berdoa dulu. Karena yang memberikan kita bahaya juga Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang menyelamatkan kita juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi guys, sekian dulu motovlog kita pada siang hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita selalu selamat di jalan dan tidak terjadi apa-apa, maupun itu dibegal, amit-amit ya, ataupun itu kecelakaan atau hal-hal buruk yang lainnya. Amin ya Allah. Dan jika kalian menyukai video ini, silakan klik jempol ke atas. Tapi jika kalian tidak menyukai video ini, silakan klik jempol ke bawah. Dan I'm signing out. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and peace.